Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Halo, kembali lagi bertemu dengan Kak Nini. Kali ini Kak Nini akan membacakan sebuah cerita. Wah, teman-teman, apa kabar semuanya? Masya Allah, pasti sehat. Kak Nini doakan ya, semoga kalian semuanya diberi kesehatan, diberi kemudahan dan kelancaran dalam belajar. Tapi jangan lupa, untuk mencapai suatu cita-cita kita harus belajar yang sungguh-sungguh. Dan belajar yang sungguh-sungguh itu salah satunya adalah dengan suka dan rajin membaca buku. Nah, kali ini Kak Nini membawa sebuah buku karangan dari Ibu Dian Mariana, Bunda Dian Mariana. Bunda Dian Mariana, terima kasih, bukunya sudah hadir. Dan kali ini Kak Nini akan membacakan buat kalian semuanya. Wah, penasaran gak teman-teman? Iya, baik. Judulnya adalah Hadiah untuk Si Buah Hati. Bu Dian Mariana ini adalah salah satu guru di Taman Kanak-kanak TK Dharma Wanita Kediri. Masya Allah, Kak Nini seneng loh dapat sahabat baru yang baik dan juga memotivasi Kak Nini untuk belajar dan belajar. Kalian juga ya, Kak Nini kasih motivasi, harus semangat untuk belajar. Baik, kita mulai dengan ceritanya, yaitu Hadiah untuk Si Buah Hati. Nah, adik-adik tahu tidak, buku ini diterbitkan oleh penerbit Telaga Ilmu yang memberikan banyak sekali kesempatan kepada para guru-guru untuk menulis. Nah, baik teman-teman, adik-adik yang solih dan solihah, kita lihat di halaman yang pertama. Nah, adik-adik yang solih dan solihah semuanya, siang itu Hanifah pulang sekolah dengan gembira karena mungkin di sekolahnya dia belajar banyak hal-hal ilmu yang menyenangkan. La 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 la. Hanifah senang sekali. Hanifah ingin segera pulang bertemu dengan ibu dan menceritakan, wah, tadi di kelas seru sekali. Bu guru mengajak Hanifah dan teman-teman bermain game seru, belajar huruf hijaiyah, belajar angka. Wah, senang sekali. Nah, adik-adik yang solih dan solihah, saat Hanifah berjalan, tiba-tiba Hanifah melihat seorang ibu dan seorang anak yang berjualan kue di pinggir jalan. Hanifah memperhatikan mereka dari kejauhan sampai Hanifah dekat dengan mereka. Saat Hanifah dekat dengan mereka, Hanifah melihat, nah ini adik-adik ya, Hanifah lalu melihat putri dari ibu penjual kue tadi yang seumuran dengan Hanifah. Ternyata sepatunya pada berlubang-lubang, bahkan sobek, seperti sepatu yang punya mulut up gitu. Hanifah sedih, adik-adik yang soleh dan solihah, melihat adik itu atau putri dari ibu penjual kue tadi yang sepatunya sudah rusak. Tapi dia tetap tersenyum dan sabar menemani ibunya berjualan. Lalu Hanifah berkata dalam hatinya, ya Allah, kasihan sekali anak itu. Dia sepatunya sudah rusak, sedang sepatu Hanifah masih bagus. Seandainya aku punya rezeki, aku ingin berbagi dengan anak itu. Nah, adik-adik yang ada di rumah, sampai di rumah Hanifah bercerita kepada ibunya atau kepada uminya. Umi, Hanifah tadi melihat ibu penjual kue dan putrinya. Anak itu memakai sepatu yang rusak. Hanifah ingin membantu anak itu, Umi. Bagaimana ya caranya? Adik-adik yang solih dan solihah semuanya, kemudian ibunya berkata kepada Hanifah, Hanifah sayang, engkau anak yang baik. Bukankah engkau punya tabungan? Jika kau ingin membantu, kamu boleh membuka celengan itu.
Wah, Hanifah senang sekali teman-teman. Lalu Hanifah meminta izin kepada ibunya atau uminya dan ia akan memakai uang tabungannya itu untuk membeli sepatu buat anak itu. Boleh ya Umi, kalau Hanifah pakai celengan Hanifah untuk membeli sepatu buat anak itu. Hanifah ingin membantunya. Ibunya lalu berkata dengan senyum sambil mengelus kepalanya. Tentu saja Hanifah, tentu saja. Nah, adik-adik yang solih dan solihah, akhirnya Hanifah membuka celengannya. Masya Allah, ternyata isinya banyak. Nah, begitu paginya, Hanifah sudah tidak sabar untuk ingin segera membeli sepatu buat anak kecil tadi. Segeralah dia bersiap-siap dan berbelanja ke toko sepatu bersama ibunya. Hanifah memilihkan sepatu buat anak kecil itu. Kemudian dia berkata kepada ibunya, Umi, bagaimana kalau sepatu yang ini? Tanya Hanifah. Iya Hanifah, kamu boleh memilihkan yang terbaik buatnya. Baiklah Umi, pasti dia senang sekali Umi. Iya, insya Allah jika kamu berbuat baik, maka Allah akan memberi kebaikan juga buatmu. Iya Umi, Hanifah sudah tidak sabar ingin memberikan sepatu ini kepada anak itu. Iya. Nah, adik-adik yang ada di rumah, selanjutnya Umi mengantar Hanifah kepada ibu penjual kue tadi. Dan begitu bahagia dan senangnya anak itu ketika Hanifah menyerahkan sepatu barunya kepada anak itu. Terima kasih Hanifah. Sama-sama, dipakai ya sepatunya, semoga bermanfaat, kata Hanifah kepada anak kecil itu. Betapa senang sekali si ibu dan anak itu. Nah, adik-adik yang ada di rumah, selanjutnya Hanifah merasa bahagia karena bisa membantu orang lain. Dia segera pulang. Ternyata sampai di rumah, abinya atau ayah Hanifah sudah menunggu di depan rumah. Hah? Abi sudah datang. Assalamualaikum Abi. Ayo, Abi sudah datang. Wah, Hanifah pasti senang. Oh, Assalamualaikum Hanifah. Abi sangat rindu denganmu. Tunggu. Hanifah dari mana? Abi, tadi Hanifah sama Umi baru saja dari memberikan sepatu buat saudara aku. Ya kan Umi, kalau sesama muslim kan bersaudara. Betul sekali Hanifah. Iya Abi, ini tadi Hanifah membelikan sepatu dan diberikan kepada anak penjual kue yang ternyata sepatunya sudah rusak. Wah, anak Abi pintar sekali. Kalau begitu, Abi juga punya hadiah loh buat Hanifah. Hah? Betulkah? Ternyata adik-adik ada di rumah, abinya sudah menyiapkan hadiah buat Hanifah. Wah, lihat. Dia memberikan hadiah sebuah kotak kepada Hanifah. Tentu saja Hanifah sangat bahagia. Terima kasih Abi. Wah, Hanifah tidak sabar untuk membukanya. Kemudian adik-adik, Hanifah lalu membuka kotak itu. Masya Allah, tabarakallah. Ternyata kotak tadi hadiah dari abinya berisi sepatu warna ungu kesukaan Hanifah. Betapa senang Hanifah. Ya Allah, terima kasih. Kok Abi tahu kalau Hanifah pingin sekali sepatu warna ungu? Tadi Hanifah melihat di toko. Lalu Hanifah berkata dalam hati, suatu saat kalau ada rezeki, Hanifah akan membeli sepatu warna ungu. Ternyata Abi sudah membawakan buat aku. Wah, Hanifah bahagia. Abi dan uminya juga bahagia karena mempunyai anak yang baik yang suka berbagi seperti Hanifah. Nah, adik-adik yang ada di rumah yang solih dan solihah semuanya, Hanifah dengan ucapan terima kasih memeluk kepada abinya. Ia mengucapkan terima kasih. Terima kasih Abi, terima kasih Umi. Sama-sama Hanifah, engkau anak yang baik. Nah, adik-adik yang ada di rumah,
itulah tadi cerita tentang Hanifah, hadiah yang terbaik untuk si baik hati. Nah, pesan moral yang bisa disampaikan di dalam buku ini, pesan dari Budian Mariana ya, bahwasanya setiap kebaikan adalah sedekah. Nah, itu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Nah, adik-adik ada di rumah, berarti kata Budian Mariana di dalam buku ini dikatakan bahwa kita harus saling membantu seseorang yang membutuhkan dengan ikhlas, dengan ridho, dengan senang hati. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas setiap perbuatan sekecil apapun. Adik-adik yang soli dan soleha semuanya, pingin gak jadi anak yang baik seperti Hanifah? Tentu saja kepingin gak senantiasa bertemu dengan orang-orang baik, berteman dengan orang-orang baik, dan dikumpulkan dengan orang-orang yang baik dalam kebaikan. Tentu saja kepingin seperti Kak Nini ya. Baik, ini saja cerita hari ini dan mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semuanya. Jangan lupa tetap senantiasa suka membaca buku, membaca dan membaca. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.